Halo teman-teman, jadi di video ini Mimin mau bawain alur cerita dari film Sniper Ultimate Kill. Film ini bercerita tentang kisah seorang sniper andalan CIA. Brandon Beckett mendapat tugas untuk mengalahkan sniper hebat yang bekerja untuk mafia narkoba Kolombia. Brandon bahkan kewalahan menghadapi sniper yang dijuluki si Iblis atau El Diablo. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, Mimin mau coba ingatkan kalau video ini mungkin akan berisi spoiler dari film Sniper Ultimate itu sendiri. Oke, kita lanjut ke filmnya. Di sebuah pemakaman, Brandon menghadiri pemakaman teman satu timnya dulu yang meninggal bunuh diri kemarin malam. Brandon merupakan salah satu dari 3 orang tentara sniper andalan Amerika. Di pemakaman itu juga, Brandon mendapat tugas yang akan membuatnya kesulitan dari tugas-tugas sebelumnya. Kota Bogota di negara Kolombia akan menjadi area tugas Brandon bersama kepolisian setempat untuk memburu mafia yang paling meresahkan di kota itu. Pada misi itu juga, Brandon akan bekerja dengan ayahnya, yaitu Thomas Beckett, seorang veteran perang yang ahli dalam persenjataan. Kapten Garza selaku pimpinan tim polisi lokal juga akan membantu Brandon. Garza memberitahukan Brandon tentang Jesus Morales yang menjadi target incaran mereka. Morales bahkan menyewa seorang sniper bayaran untuk menghabisi saingannya dalam perdagangan narkoba. Thomas menganalisa kalau sniper tersebut bukanlah orang biasa karena dia berhasil menyelesaikan tugasnya, padahal pegawai dari saingan Morales sangat ketat. Ternyata kepolisian setempat juga bekerja sama dengan DEA yang dipimpin oleh Kate Estrada. Estrada menyampaikan adanya perubahan jadwal mereka untuk melakukan penangkapan Morales menjadi esok hari. Brandon bersama asistennya Santiago tiba di tempat yang dicurigai sebagai rumah persembunyian Morales. Beberapa waktu kemudian, terlihat pasukan Estrada dan Kapten Garza memasuki hutan dan menuju rumah target. Dari drone satelit pemantau, Thomas dan Simpson, seorang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri, memantau pasukannya mendekati rumah Morales. Setelah pasukan Estrada dan Kapten Garza mendapat izin untuk masuk ke dalam rumah, mereka pun bergegas mendekati rumah itu. Dan tiba-tiba, rumah itu meledak dan menghanguskan semua pasukan Kapten Garza dan Estrada. Ternyata tempat itu hanyalah jebakan yang dibuat Morales untuk menghabisi pasukan polisi. Dia menempatkan sniper andalannya di sana untuk mengalahkan semua pasukan polisi. Namun berhasil digagalkan Brandon dengan tembakan jarak jauhnya. Thomas berhasil menganalisa jika sniper bayaran itu bukan sekedar penembak biasa. Dia sudah ahli, bahkan mampu mengetahui taktik lapangan. Thomas juga curiga jika Morales memiliki mata-mata dari kepolisian, karena ternyata di rumah itu tidak ada ditemukan Morales. Karena kegagalan misi mereka hari itu,
Brandon memohon kepada ayahnya agar diberikan kesempatan satu kali lagi dengan batas waktu 48 jam. Brandon bersama Estrada kemudian kembali ke rumah aman milik DAA yang terletak di tengah pemukiman warga. Brandon pun meminta Santiago untuk memantau setiap rumah di sekitar mereka, karena sniper bayaran Morales sudah mengetahui identitas Brandon. Diablo yang merupakan sniper bayaran Morales mendapat tugas untuk menembak Brandon yang berada di markas DIA. Di waktu istirahat malam itu, Estrada memilih pergi ke bar dan menemui Pastor Carlos untuk meminta saran mengenai misi yang dia jalankan. Pastor Carlos justru menyarankan Estrada untuk menjauh dari misinya, karena ketika El Diablo mengetahui identitas Estrada, maka Estrada bersama orang-orang di sekitarnya akan menjadi target Diablo selanjutnya. Tiba-tiba Brandon dihubungi Santiago dan memberitahukan kepadanya jika ada sniper lain yang sedang memantau mereka. Benar, Diablo lah yang sedang memantau mereka. Keahlian antara dua sniper pun diadu dengan jarak tempuh 1,7 km. Dan sayangnya tembakan Brandon melesat, sedangkan peluru tembakan Diablo hampir saja mengenai Brandon. Namun Diablo menganggap tembakannya tepat mengenai sasarannya, yaitu Brandon. Di pagi harinya, Brandon bersama Santiago dan Thomas menemukan peluru Diablo yang hampir mengenai dirinya kemarin malam. Menurut teman Thomas, Richard Miller, seorang ahli yang dalam pengujian senjata, mengatakan kalau peluru itu adalah peluru cerdas yang mampu bergerak sendiri sesuai dengan perpindahan sasarannya. Menurut Miller, peluru itu seharusnya ilegal digunakan masyarakat umum. Lagi pula, Miller mempertanyakan keamanan rumah aman milik DAA. Di kediaman Morales, Diablo meminta bayarannya karena menurutnya dia telah berhasil mengalahkan Brandon. Namun ternyata dia gagal dan justru Morales berhenti bekerja sama dengannya. Di perjalanan menuju rumah aman yang baru, Estrada mendapat telepon dari Pastor Carlos yang memberitahukan letak keberadaan kekasih Diablo, Maria Ramos. Namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak dan mereka mendapat serangan dari anak buah Morales. So what's yours? Estrada yang sangat berambisi menangkap Morales akhirnya membuatnya pergi sendirian ke rumah Maria. Bahkan dia nekat melawan beberapa anak buah Morales sendirian. Beruntungnya Brandon datang membantu Estrada dan berhasil mengalahkan semua anak buah Morales. Estrada dan Brandon berhasil mendapatkan identitas Diablo, lalu segera melaporkannya kepada Thomas. Brandon meminta ayahnya untuk tidak memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaan mereka, karena dia mencurigai seseorang yang telah memberitahukan perjalanan mereka saat pindahan tadi. Estrada kemudian membawa Brandon ke gereja, tempat Pastor Carlos bertugas untuk bersembunyi sementara waktu. Beberapa saat kemudian, Miller menelpon Thomas dan memberitahukan berita di TV yang menyiarkan kematian anak buah Morales. Mereka menduga kalau kematian tersebut dilakukan oleh seorang sniper, yaitu Brandon. Malam harinya, Morales pun mendatangi Diablo dan kembali merekrutnya untuk menghabisi Estrada dan Brandon
dengan upah $1 juta. Diablo akhirnya mengetahui keberadaan Brandon dan Estrada di sebuah gereja tempat Pastor Carlos bertugas. Dia kemudian meminta temannya agar membawakan Pastor Carlos untuk menjadi umpan bagi Brandon dan Estrada. Brandon menyadari kalau Diablo telah mempersiapkan rencana untuk menangkapnya dan Estrada. Jadi dia pun bersembunyi lalu menyaksikan Pastor Carlos digantung di depan gereja. Brandon akhirnya terpaksa menembak tali yang digunakan untuk mengikat Pastor Carlos, hingga membuat Diablo berhasil mengetahui persembunyiannya. Tapi Diablo tetap menembak Pastor Carlos karena dia tidak berhasil mengalahkan Brandon. Pada ibadah pemakaman Pastor Carlos, Brandon melihat salah satu anak buah Morales hadir di sana, lalu segera mengejarnya. Dia pun terpaksa memberitahukan tempat persembunyian Morales sebagai imbalan karena Morales telah menghilangkan pastornya. Dan alhasil, Morales bersama anak buahnya akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara yang berada di kota Miami. Diablo ternyata sudah tiba di kota Miami dan kemudian mempersiapkan senjatanya untuk menghabisi semua pasukan polisi yang membawa Morales. Brandon sendiri akan dibantu Myler menggunakan senjata dan peluru mematikan yang dapat mengalahkan Diablo. Diam-diam, mereka menyusun rencana untuk mengantarkan Morales ke pengadilan tanpa sepengetahuan Samson. The convoy's a decoy. What was it? They're in a dry cleaner's van. Nice. Smart play, but... Where you guys at? Sign of El Diablo? Not yet. Okay, let's go. Elevated walkway, 12 o'clock. Confirm hole in window. Mereka akhirnya berhasil membawa Morales sampai ke pengadilan dan bahkan mengetahui dalang dibalik bocornya rahasia mereka kepada Diablo, yaitu John Samson. Film berakhir. Begitu saja video yang bisa Mimin berikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau boleh Mimin minta tolong, teman-teman jangan lupa menekan tombol subscribe di bawah ya. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman juga bisa tekan tombol like dan komen di bawah. Kedepannya kalau teman-teman punya film rekomendasi, bisa komentar di bawah kok. Nanti Mimin akan buatin videonya. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.